Nah, saya lanjutkan lagi ya. Masih tentang curah hujan rencana. Nah, kalau yang tadi gambar itu untuk banjir, ya, yang log persen 3 ini sama untuk banjir, tapi banjirnya bukan biasanya menggunakan data debit sungai. Jadi banjir itu nanti ada materi sendiri penelusuran banjir. Habis ini ya, habis evaporasi itu ada mata kuliah atau ada materi mengenai penelusuran banjir melalui debit sungai dan palung sungai. Ini balik ke sini. Jadi berdasarkan nilai CS yang kita awal tadi ya, ini periode ulangnya 2 sampai 500 tahun. Kalau yang lain tadi kan ada yang sampai 10.000 tahun kan. Kalau yang log persen 3 dia cuma sampai 500 tahun periode ulangnya. Nah, peluangnya dia menganggap kalau peluang untuk 2 tahun terjadi dalam 2 tahun itu 50%. Ya. 100 tahun itu cuma 1%, tapi tetap terjadi walaupun 1%. Tapi kemungkinannya kecil. Nah, berdasarkan ini terus CS-nya kalau nggak ada dari sini interpolasi. Nah, ini sama masih lanjutan tadi. Nah, ini. Ya. Periode ulang 2 sampai 100 log persen 3. Ini sudah tadi ya, sama dilogkan log XI, log XI. Ini kan log X rata-rata dapatnya 0,100234. CS-nya 1,29. Nah, 1,29 ini nah. Berarti kalau CS 1,29 kalau di sini gimana? Antara 1,2 dengan 1,4. Di sini kan 1,29. Berarti kalau ini, bentar ya. Berarti kalau mau nyari K-nya periode ulang 2 sampai 100 itu, bentar saya ini ya. Jadi bisa kita cari sama-sama. Saya ambil dulu. Oke. Bentar. Nyari dia kan 2, 5, 10, 50. Di sini nggak ada 20. Antara 1 dengan 1,2 dengan 1,2 dengan 1,4 ya kan. Nah, saya ambil biar ininya tadi ini ya. Nah, log persen 3 tadi kan dia ini log XP, log X plus K dikali S, ya kan? Nah, kalau K-nya, kalau ini di sini, nah, berarti kita itu mau nyarinya sini kan 1,29 kan. CS-nya itu 1,29. Kita mau nyari K yang di sini, itu 2, 5, 10, 25. Berarti K untuk 2 tahun. Ya. Berarti K untuk 2 tahun, tadi sama kayak ini tadi. Rumus yang awal tadi, interpolasi. Berarti K1, ini K periode ulang ya, K1 plus, kalau ini yang 1 ya, 1 ini 2. K1 plus
CS minus CS1 ya per CS2 minus CS1 dikali apa K2 minus K1. Nah, K1-nya berapa? Kalau yang 2, K1-nya minus 0,225 plus CS2 CS minus CS1, CS yang 1,29 dikurang 1,4. Terus CS2 minus CS1, 1,2 dikurang 1,4. Terus dikali ini minus 0,195 dikurang minus 0,225 berarti plus 0,225. Tuh, dapat nanti. Terus yang K periode ulang 5 tahun. Periode ulang 5 tahun yang ini ya. 0,705 plus CS-nya tetap 1,29 kurang 1,4 dibagi 1,2 dikurang 1,4 dikali 0,732 dikurang ya 0,705. Terus K10 ya sama, dicari seperti ini 10 ini berapa? 1,337. Plus ini CS-nya tetap 1,2 dikurang 1,4. Ini 1,340 dikurang 1,337. K20. Nah, K20 nggak ada 20. Jadi gimana? Adanya 10 dengan 25. Berarti ada 2 kali ya. Bukan 2 kali. 3 kali. Ya, 3 kali interpolasi ya. Mau nyari yang 20. Jadi interpolasi dulu nilai 20 di sini ya. Kemudian di sini jadi 1 kali ya. 1 kali interpolasi, 2 kali interpolasi, kemudian antara yang interpolasi 2 yang baru ini diinterpolasi lagi. Jadi 3 kali interpolasi. Makanya itunya untuk membantu itu kalau ini kan kalau pakai kalkulator kan lumayan lama nih. Jadi pakai Excel ya. Kalau Excel kan tinggal sama dengan kolom sekian ditambah kolom sekian gitu. Nah, ini untuk nyari K. Nah, kalau ini di Excel bisa seperti ini. Ya. Jadi itu dapatnya nih, yang merah ini. Kalau pakai interpolasi, ini malah saya bikin per 0,1. 0,01 ya. Dapatnya seperti ini. Ini kalau pakai Excel bisa seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan saja. Ini logs tadi, K-nya dapat, S-nya ini. Nah, XT itu 10 pangkat 1,8699. Nih. Ini yang 100 tahun 10 pangkat 2,2119. Nah, ini untuk log persen 3. Nah, distribusi hujan ini ada yang mau ditanyakan nggak? Dari normal, log normal, kemudian Gumbel, kemudian log persen 3. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, tolong ini ya tolong cari data curah hujan ya. Jadi PR-nya cari data curah hujan. Stasiunnya bebas. Yang pasti tidak boleh sama. Ini download di bmkg.id, bmkg.go.id. Sekarang kan semua bisa di-download. Ya.
Cuma nanti pasti dia minta verifikasi. Data itu untuk apa? Ya tinggal dimasukkan saja untuk penelitian atau untuk pendidikan. Gitu. Ya kalau selama tidak diperjualbelikan datanya bisa didapatkan. Gitu. Ini kemudian nanti analisa frekuensi. Analisa frekuensi ya. Analisa frekuensi itu cari S, kemudian CS, cari CK, kemudian CV ya, koefisien variannya. Koefisien varian tadi kan CK dibagi N ya kan. CK dibagi S. Nah, analis frekuensi, kemudian chi square ya sama Smirnov. Kolmogorov. Nah, sama distribusi. Analisa distribusi. Distribusi normal semuanya. Kan pakai Excel. Log normal, Gumbel, ya. Kemudian log persen tipe 3. Tipe 3. Ini untuk periode ulang 2, 5, 10, 25 tahun, 100 tahun, 200 sampai 500 tahun ya. Nah, data curah hujan ini coba dulu dicari ya, 20 tahun terakhir. Jadi kalau 20 tahun terakhir itu kemarin ya 2020 ya. Berarti mulai tahun 2000 ya. 2000 sampai 2020 ya. Oke. Enggak, ini 2001. 2001 sampai 2020. Karena kalau dari 2000 sampai 2020 itu 21 tahun. Nah, ini. Itu pengerjaannya bentar. Ini menggunakan Excel. Itu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum masuk ke intensitas hujan. Nah, intensitas hujan nanti ini lagi. Dia makanya bukan harian, tapi menitan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Jadi, curah hujan, kita nyari curah hujan rencana. Curah hujan rencana XT. Kalau nggak ada, ya saya anggap sih sudah mengerti ya, karena ini saya jabarkan langkah per langkah loh. Jadi Jadi benar-benar dijabarkan satu-satu ya. Bukan yang kalian harus nebak sendiri. Jadi saya anggap sudah menguasai sampai ini ada rumus interpolasinya. Ya. Kemudian masuk ke intensitas hujan. Nah, intensitas hujan, jadi curah hujan rencana kita tadi bukan akhir dari perjalanan analisis ya. Nanti itu untuk nyari intensitas hujan. Nah, dari intensitas hujan itu nanti ke debit limpasan permukaan. Limpasan permukaan. Inilah nanti itu genangan. Untuk memprediksi genangan. Kalau di hidrologi ya, genangan dan banjir itu beda ya. Kalau banjir itu karena sungai. Kalau genangan ya, genangan itu akibat limpasan permukaan ya, debit limpasan permukaan. Jadi akibat limpasan permukaan itu maksudnya yang air hujan yang sudah tidak terserap lagi oleh pori-pori tanah. Jadi dia tergenang. Jadi itu genangan ya. Kalau genangan ini periodenya sementara. Kalau terus
volumenya itu tidak terlalu besar ya kalau dibanding dengan banjir. Kalau banjir itu dia menggenang ya, debitnya besar tapi dari badan sungai. Itu kalau hidrologi. Jadi kalau intensitas hujan ini biasanya untuk memprediksi di debit limpasan permukaan. Kalau sudah tahu debit limpasan permukaan, genangan tingginya berapa, debitnya berapa, nanti ke dimensi saluran. Dimensi saluran drainase. Ini tujuannya akhirnya ke sini. Nah, intensitas hujan ini adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan itu dalam milimeter, atau volume hujan tiap satuan waktu. Satuan waktu biasanya jam, jadi milimeter per jam. Nah, besarnya intensitas hujan itu berbeda-beda, tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadian. Intensitas hujan diperoleh dengan cara melakukan analisis data hujan, baik secara statistik maupun empiris. Nah, secara kualitatif dia dikelompokkan ini. Sangat lemah, normal, sangat deras. Ini tidak bisa digunakan untuk analisa perencanaan konstruksi. Tapi biasanya kalau untuk laporan, kalau kalian pernah baca daerah dalam angka, biasanya kan dia hujan sangat lemah, hujan lemah. Gitu. Nah, intensitas hujan ini pakai kalau biasanya Talbot, Sherman ya, kemudian Ishiguro, Mononobe. Nah, Talbot, Sherman, kemudian Ishiguro itu pakai datanya menitan. Ya, data curah hujan per 15 menit. Ya, Talbot, Sherman kok ini yang dipakai? Ya, karena ini yang paling mudah dipahami. Ya. Ini nanti sama kayak tadi pakai tabel. Jadi intensitas curah hujan dihubungkan dengan kejadian dan lamanya, itu durasi, yang disebut dengan intensity duration frequency atau IDF, itu antara intensitas, lama hujan, dan frekuensi hujan. Dinyatakan dalam lengkung IDF, itu biasanya digambarkan dalam grafik. Nah, Talbot, Sherman, ini ada ini kan intensitas A per T plus B. A itu apa? T itu apa? T ini waktu. Ya. Langsung ke contoh saja. Kalau ini kalian pasti pusing lah dengan rumus sepanjang ini. Ya. Nah, yang paling sering dipakai itu Mononobe, karena Mononobe ini paling simple. Kalau yang 3 tadi dia pakai data curah hujan menitan, Mononobe ini data harian R24, 24 jam. Ya, dalam 1 hari. Nah, ini contohnya. Ini data lama ini. Ini ya, dia minta berapa intensitas hujannya. Nah, ini datanya ini curah hujannya data per 15 menit. Ini 5, 10 menit, 15 menit sampai 2880. Kalau 2880 ini berarti 2 hari ya. Kan 1440 itu 1 hari, 24 jam. Nah, dengan rumus Talbot, Sherman sama Ishiguro. Pertama, menentukan besaran hujan. Yang ini data ya, tabel ini data. Langkah pertama itu menentukan besar curah hujan, ya. Perkalian besar hujan dan waktu 60 menit dibagi durasinya. Durasinya ini kan. Jadi Ini besar hujan itu kan 15 dikali 60 ya dibagi 5. Ini dapat 180 dari mana? Jadi tadinya berapa? 15. Berarti kalau 180 itu jadi 15 kali, mana kalkulator saya?
Nah, kan tadi dia minta besar hujan itu data ini tadi 15 ini. 15 ya dikali perkalian besar hujan dan waktu 60 menit dibagi durasinya. 60 bagi 5 12 kan. 60 bagi 5 12. Jadi yang ini nah 180 ini dapatnya dari mana? Tadi curahnya datanya 15. 15 dikali 60 dibagi 5. Ya. Terus ini 162 dapatnya dari mana? Datanya 27. 27 dikali 60 dibagi 10. Jadi 27 kali 6. 6 kali 7 42. Kemudian 6 kali 2 12. 12 tambah 4 16. Makanya 162. Nah, ini dapatnya ya. Kemudian dijumlahkan total sekian, maksimumnya nilai paling maksimum dari 10 tahun itu rata-rata simpangan baku. Nah, ini kan dari Excel ini. Kemudian tentukan curah hujan rencana dengan metode Gumbel untuk periode ulang 20 tahun ya. Nah, ini durasinya tetap berarti maksimum yang kita pakai ini ya. Nah, yang kita pakai data yang ini. Nah, N-nya kan jadi nyari pakai YT, kemudian YN, kemudian SN, ya kan? Simpangan bakunya ini. Simpangan bakunya sudah ada ini. Kan kalau tadi tuh X rata-rata plus YT minus YN dibagi SN dikali S, ya kan? Nah, nanti ini YT-nya. Hanya untuk 20 tahun saja. Diambil yang periode ulangnya yang 20 tahun. Nah, YT 2,9709. YN sama SN-nya kan berdasarkan jumlah jumlah data. Jumlah datanya 10. Nah, dapat ini setelah dihitung ya, periode ulang 20 tahun curah hujan rencananya untuk durasi 5 menit itu 431,24 mm. Ini ya. Ini baru nyari ininya aja. Kedua, hitung konstanta A, B, dan N. Ini ada kolom T. Kolom T itu durasi. Ini durasi tadi, durasi menit. Ya. Durasi dalam menit. I ini, ya. Ini I yang ini tadi. Curah hujan rencana. Curah hujan rencana. Ya. I dikali T. Ini. Ya. Kolom 1 dikali kolom kedua. I kuadrat. Ini berarti kolom 2 kuadrat. Ini kolom ketiga. I kuadrat ini 1, 2, 3, 4. Kolom keempat dikali kolom 1. Log T, log kolom 1. Log I, nah itulah tinggal ikutin saja. Nah, nanti A-nya masukkan ini. Ini sudah ditotalkan. Kan rumusnya tadi kan sigma, semua sigma. Sigma berarti jumlah dari I dikali T. Nah, ini sudah nih ya. Dapat untuk Talbot A-nya 16306, B-nya 44,33. Intensitasnya rumusnya ini. Nah, belum selesai ini. Ya. Belum selesai. T-nya berdasarkan waktu. T. Sherman sama. Belum jadi nurunkan rumus dulu.
Belum selesai tadi. Yang apa langkah-langkah itu tadi belum selesai. Nah, setelah dapat rumusnya baru menghitung intensitas hujan dengan durasi 5 sampai 2 hari. Dihitung deviasi antara ketiga rumus. Nah, rumus yang punya deviasi rata-rata terkecil dianggap rumus yang paling sesuai. Nah, ini tadi kan curah hujan rencana Gumbel kan. Ini T tadi durasi. Nah, intensitas hujan tadi, rumusnya tadi, Talbot tadi, ya, ini 16306,93. Nah, T-nya dimasukkan T yang ini. Nah, 5 menit ini dimasukkan. Jadi dimasukkan ke rumus ini ya. 16306,93. Ini yang ini ya. Ini dapatnya 16306,93 dibagi ini mana tadi 5 plus 44,3. Nah, ini sama isi guru. Kemudian deviasi MS sama dengan I dikurang I. Nih. Jadi yang ini berarti 3 dikurang 2. Nah, jadi ini dapat jumlahnya, kemudian rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? 62,54 dibagi 12. Ini dari 62,54 dibagi 12. Ini untuk Talbot, Sherman, Ishiguro. Nah, lihat. Deviasi rata-rata terkecil dianggap sebagai rumus yang paling sesuai. Deviasi terkecil yang mana? Ini. Berarti yang dipakai itu adalah Sherman. Nah, berarti mana yang dipakai? Ini. Nah, intensitas yang Sherman yang digunakan. Nah, ini untuk yang Talbot, Sherman, Ishiguro. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya sih tinggal kalian ikutin langkah tabel ini saja sih. Ini sudah menurut saya sudah sangat detail ya. I kali T I kuadrat. Kalau kalian buka buku hidrologi ya, buku hidrologi di itu dia nggak menjabarkan ini langsung tiba-tiba A sekian, B sekian. Nah, ini sudah saya jabarkan ya. Tinggal coba ikuti saja. Kemudian mononobe. Nah, mononobe ya. Ini kan pakai Gumbel. Nah, Gumbelnya tadi kan sudah dapat ini. Ya. Yang Gumbel tadi. Gumbel yang awal tadi, yang distribusi Gumbel pertama tadi. Nah, pakailah ini. Rumusnya cuma R24/24 dibagi 24/T pangkat 2/3. Nah, T-nya yang digunakan adalah dalam jam. Jadi T menit ini ya dijadikan jam ya. Nah, ini curah hujan rencananya kan ini. Bukan curah hujan rencana ya, curah hujan maksimum ya. 76,99 106. Nah, curah hujan ini kan curah hujannya. Ini curah hujan. Nah, ini curah hujan ini. Nah, intensitasnya itu inilah yang dicari di kolom bawahnya ini. Ini intensitas berdasarkan rumus ini. Jadi 139,90 ini dapatnya dari mana? Ya, dapatnya itu 90 itu dapatnya R24. R24-nya berapa? 76,99 dibagi 24. 24 dibagi 0,08.
dipangkatkan 2/3. Nah, itu untuk mononobe. Jadi apa? Tinggal dimasukkan rumus yang curah hujan rencananya tadi langsung ke intensitas hujan. Makanya mononobe itu lebih simpel dibanding dengan tadi Talbot, Ishiguro, Sherman tadi. Nah, kemudian digambarkan ini. Kalau ini apa durasi bukan durasi periode ulang. Misalnya kemudian apa ini intensitas. Atau kalau ini T-nya ya. T-nya. Nah, ini untuk mononobe. Nah, kalau ini PR. Ini PR. Nah, tapi yang paling saya minta tadi tuh yang tadi. Karena kita kan sudah sampai ini. Sampai intensitas hujan. Yang curah hujan rencana tadi tetap dicari sama ini. Nah, itu untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi materi hari ini analisis frekuensi, ya, curah hujan rencana, kemudian distribusi, ya, dari normal, log normal, Gumbel, log persen tipe 3, terus ada chi-square, ada Smirnov, Kolmogorov, ya. Nah, kira-kira ada yang mau didiskusikan? Yang pasti yang saya minta itu yang ini tadi ya. Nah, ini. Tolong dikerjakan. Coba dulu buka bmkg.go.id. Itu data 20 tahun terakhir. Kalau ini kan 10 tahun ya. 10 tahun. Coba kalau misalnya datanya 20 tahun. Kan sortirnya nyari yang maksimum kan cuma pakai ini, masukkan ke dalam Excel. Kalau nggak ada, ini waktunya tinggal 7 menit lagi. Ya, nanti ini ya materinya saya upload, kemudian videonya itu ada di YouTube ya. Maaf Bu, mau tanya. Jadi buat PR-nya tuh prioritasnya yang cari data 20 tahun terakhir 20 itu kan Bu? 20 tahun. Itu untuk PR-nya itu dikumpul atau buat pelajaran kami di rumah aja kayak yang mereka kemarin? Itu batas waktu kumpulnya kapan Bu? Saya kasih sampai pertemuan ke ini ya, ke-8 lah ya, sampai pertemuan ke-8 kan ya. Jadi kan itu masih harus mengakses ini bmkg.go.id, siapa tahu ada yang masih belum punya pakai data kan. Jadi sampai pertemuan ke-8, pertemuan 9 lah kumpul ya. Atau mau lebih cepat, 1 minggu? Bu, apa Bu? Atau mau minggu depan? Oh jangan Bu. Jadi saya kasih sampai dikumpul pertemuan ke-9. Ini kan pertemuan ke-6 ya. Minggu ke-6 ya Bu, kan? Pertemuan ke-9. Oke, ini berarti setelah UTS ya Bu? Iya, setelah UTS. Nah, otomatis pas UTS itu kan ya saya anggap jadi gini, biasanya ya kan soal saya itu sama dengan contoh. Jadi maksud saya itu kenapa saya pas 9 itu, jadi pas UTS itu kalian masih pegang cara mengerjakan ini loh. Tuh. Jadi saya nggak mau lagi kalau ditanya kenapa kok nggak bisa ngisi. Oh ini Bu, tugasnya sudah dikumpul, jadi saya lupa. Nah itu kan maksud saya, jadi kerjakan dulu setelah UTS, silakan kumpul. Gitu. Oke, ada lagi? Tapi kalau misalnya ada yang mau ngumpul 1 minggu, ya nggak apa-apa, saya terima. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada Bu. Bu, itu tulisnya di double folio kan Bu? Ini kan pakai Excel ya. Ya. Pakai Excel. Jadi tabelnya itu biar rapi di print. Nah, makanya saya ini kan
kalian boleh diketik dengan syarat ini tadi stasiunnya itu nggak boleh sama. Berarti kalau stasiun nggak sama, berarti data curah hujannya kan juga nggak sama. Oke, ada lagi? Bisa diterima? Bu, maaf Bu, nanya lagi. Berarti kalau mau tulis tangan, tabelnya aja yang di print terus ditempel itu yang untuk Boleh. orek-orekannya di... Ya, oke Bu, makasih. Oke. Kalau misalnya sudah ada yang mau ngumpul minggu depan, ya nggak apa-apa, saya terima. Oke, udah ya. Nggak ada lagi ya? Tinggal ini 4 menit soalnya. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Oke. Terima kasih sudah ikut serta di 3 link hari ini ya. Terima kasih waktunya. Semoga bisa membantu menambah informasi atau menambah pengetahuan. Insya Allah tetap jaga kesehatan. Untuk minggu depan saya kabarin kalau misalnya kita online lagi atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.